الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بالحق ونصروه أما بعد فيا عباد الله اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan hari Jumat yang sangat mulia ini dan tepatnya di bulan Sabar yang dimuliakan oleh Allah pula, melalui mimbar khutbah kali ini terlebih dahulu, marilah kita mensyukuri atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi oleh Allah panjang umur dan diperkenakan untuk melakukan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat Allah yang demikian ini terus diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita diambil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, dengan nikmat Allah itu marilah kita wujudkan selalu kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya, dan tentunya pula hendaknya kita menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Tentunya dengan jalan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik ketika kita masih hidup di dunia ini maupun ketika kita setelah mati atau kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan saat ini khutbah kami berjudul hikmahnya melakukan sholat berjamaah subuh. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW suatu saat diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW beliau ketika berjamaah bersama para sahabat di waktu subuh. Pada saat itu Rasulullah SAW sudah keadaan cukup. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika rukuk itu akan kembali iktidal. Mereka didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril duduk di atas kepala Rasulullah. Akan tetapi ketika malaikat Jibril itu, Rasulullah sehingga tidak dapat bangkit untuk takbiratul ihram, yaitu untuk melanjutkan sholatnya. Akan tetapi para sahabat menunggu sampai lama, Rasulullah tidak iktidal, sehingga di benak para sahabat, kenapa Rasulullah tidak secepat itu takbiratul ihram. Akhirnya Rasulullah SAW dengan ditekan oleh malaikat Jibril itu tidak dapat melakukan takbiratul ihram dalam keadaan setelah melakukan rukuk. Ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mereka terlambat melakukan ikut sholat di belakang Rasulullah. Keterlambatan Sayyidina Ali itu bukan karena Sayyidina Ali ada sesuatu hal, akan tetapi pada saat berangkat melakukan sholat berjamaah subuh itu, Sayyidina Ali terhalang oleh seorang tua yang berjalan di depan Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali tidak berani untuk melangkai atau melanjutkan
perjalanannya ke masjid menunggu perjalanannya si orang tua ini. Akhirnya setelah orang tua ini melewati masjid, ternyata orang ini tidak masuk ke masjid, akan tapi mereka adalah orang Nasrani. Lalu ketika Sayyidina Ali datang di masjid, Rasulullah dalam keadaan masih keadaan rukuk yang ditindak oleh malaikat Jibril. Ketika Sayyidina Ali datang di masjid, lalu Sayyidina Ali mengikuti rukuknya Rasulullah SAW. Karena batas sholat berjamaah itu adalah pada satu rukuk kita tidak akan menambah satu rakaat. Ketika itu setelah Sayyidina Ali ikut rukuk, barulah malaikat Jibril turun daripada tekuk Rasulullah SAW, lalu takbiratul ihram. Lalu Sayyidina Ali ternyata tidak terlambat dengan jamaah Rasulullah. Akhirnya setelah sholat Jumat, sholat subuh selesai, para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi rukuk terlalu lama sekali sehingga tidak sampai takbiratul ihram?" Akhirnya Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku terhalang karena malaikat Jibril ada di pundakku. Mereka menghalangiku untuk takbiratul ihram karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah akan mengikut jamaah dan terlambat. Oleh karena itulah saya tidak langsung bangkit i'tidal karena terhalang oleh malaikat Jibril, karena adanya Sayyidina Ali terlambat mengikuti jamaah subuh bersama Rasulullah." Dari keterangan hadis Rasulullah inilah kita ambil manfaatnya. Pertama, kemuliaan melakukan sholat jamaah adalah paling utama daripada sholat 5 waktu yang lainnya. Kedua, kemuliaan Sayyidina Ali jangan sampai tertinggal oleh jamaah. Allah memuliakan karena mulianya Sayyidina Ali. Lalu yang ketiga, kemuliaan salat subuh berjamaah itu disaksikan oleh 2 malaikat. Yang pertama, malaikat yang jaga malam dan malaikat yang jaga siang. Itulah kemuliaan melakukan salat subuh berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat. Dengan salat subuh berjamaah, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, nilai pahalanya sama dengan ia telah bangun semalam suntuk untuk melakukan qiyamul lail." Artinya mulai maghrib sampai subuh mereka beribadah, itulah nilainya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, melakukan sholat isya berjamaah, nilainya sama dengan beribadah separuh malam. Artinya masih besar pahalanya melakukan sholat subuh. Jadi apa yang kita lakukan melakukan sholat subuh berjamaah ataupun sholat isya berjamaah, Rasulullah memberikan isyarat, itulah tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak dapat melakukan sholat subuh berjamaah atau sholat isya berjamaah, maka itulah tanda-tandanya orang-orang munafik yang menipu kepada Allah. Mengapa dikatakan menipu? Karena mereka asik dengan tidurnya. Pada saat orang sama tidur, kalau kita melakukan sholat subuh berjamaah, di saat orang-orang sama tidur kita bangun, lalu berangkat ke mushola atau ke masjid mengikuti sholat subuh berjamaah, maka pahalanya, nilainya sama dengan kita beribadah semalam suntuk. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, membaca Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW akan kita mengetahui dengan mudah dan jelas bahwa sholat subuh sangat-sangatlah mahal nilainya di hadapan Allah. Sholat yang agung ini benar-benar memiliki daya tarik karena kedudukannya dalam Islam dan nilainya yang tertinggi dalam syariat Islam. Memang sholat 5 waktu semua berpahala, akan tetapi nilai sholat subuh berbeda dengan nilai sholat 5 waktu yang lain.
Begitu juga sholat Isya. Nilainya di hadapan Allah lebih mulia karena sulitnya melakukan sholat Isya ataupun sholat subuh. Di saat kita melakukan sholat Isya terlambat saja, semisal kita mundur sampai jam 9 atau jam 10, kadang-kadang kita sudah kantuk. Dan kalau sudah kantuk, kita malas untuk melakukan sholat Isya. Makanya termasuk sholat Isya itu nilainya separuh malam pahalanya kita melakukan sholat berjamaah Isya. Begitu pula sholat subuh yang mulia itu tentunya tidak akan bisa kita raih kalau kita tidak sungguh-sungguh bisa bangun pagi. Karena Rasulullah sudah ngecap datang kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bisa sholat jamaah subuh dan Isya, maka itu adalah orang-orang yang menipu kepada Allah. Kita tahu sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar itu mudah sekali pelaksanaannya bagi orang-orang yang melakukan. Akan tetapi juga sulit bagi orang-orang yang tidak menyukai melakukan sholat, atau dengan kata lain meninggalkan sholat dengan mudahnya. Tapi pahala sholat Isya dan subuh adalah pahala yang paling besar. Rasulullah SAW, beliau seorang pendidik yang menyadari serta memahami tabiat manusia dan dorongan jiwanya, mengetahui bahwa waktu sholat subuh adalah waktu yang sulit sekali untuk dilaksanakan. Seorang muslim bila dibiarkan begitu saja waktu subuhnya, akan memilih mengistirahatkan dirinya atau untuk tidur dan meninggalkan sholat wajib, melakukan sholat subuh ataupun sholat Isya. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah mengkhususkan sholat yang mulia ini, yaitu sholat subuh, dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat-sholat yang lain. Beberapa keistimewaannya adalah pahala orang yang melakukan sholat subuh itu dinilai mempunyai pahala tanpa batas ketika nanti di akhirat. Maka orang-orang yang bisa bangun pagi untuk sholat berjamaah, mereka pertama akan diberikan kecerahan, akan diberikan sinar oleh Allah, dan akan dihimpun mereka orang-orang yang bisa sholat subuh berjamaah. Dan orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, mereka akan diberikan pahala-pahala yang luar biasa, termasuk melalui sirat akan seperti kilat menyambar, dan dikumpulkan orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah ataupun sholat Isya berjamaah dengan bercahaya bersinar di hari kiamat nanti. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan, marilah di akhir-akhir sekarang ini masjid sudah bagus-bagus dan indah, akan tetapi pada saat subuh sepi sekali dari jamaah-jamaahnya. Saya menghibur kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan, hendaknya kita mengutamakan khususnya di waktu subuh ini untuk bisa bangun pagi dan menyegerakan untuk melakukan sholat berjamaah subuh. Baru saja dilihat dari pahala orang melakukan qobliyah subuhnya saja, Rasulullah SAW memberikan ganjaran orang yang melakukan qobliyah subuh lebih baik dunia seisinya. Itu baru saja melakukan sholat qobliyah subuhnya. Belum lagi Rasulullah beliau dalam hadisnya, orang yang melakukan sholat berjamaah subuh 1 rakaat, padahal yang kita lakukan 2 rakaat. 1 rakaat di dalam berjamaah sholat subuh nilainya sama dengan dunia seisinya, lebih baik dari 1 rakaat. Kalau tadi kita katakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia seisinya, kalau subuhnya 1 rakaat lebih baik dunia seisinya. Begitu besarlah pahala orang-orang yang melakukan sholat subuh. Dan mereka dikumpuli oleh para malaikat-malaikat, disaksikan oleh malaikat, dan doa-doanya pada saat subuh itu diamini oleh para malaikat. Itulah keistimewaan sholat subuh. Namun saat ini banyak sekali masjid yang sudah indah bagus,
Mereka pada subuh sepi sekali untuk melakukan sholat berjamaah subuh ataupun sholat isya berjamaah. Untuk itu hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih ada kesempatan hidup, diberikan panjang umur oleh Allah dan diberikan sehat walafiat, manakala kita diberikan sakit, kita di rumah tidak bisa berjamaah, itulah penyesalan yang sangat dalam kepada kita apabila sudah ditimpakan musibah oleh Allah. Untuk itu marilah mumpung kita masih sehat, kita bangun pagi dan kita berangkat berjamaah subuh dengan pahala yang tiada terbatas orang yang dapat melakukan salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, bisa bangun pagi dan kita berangkat melakukan qobliyah subuh dan melakukan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita nanti dengan pahala-pahala melakukan sholat jamaah subuh itu bisa kita harapkan di akhirat nanti mendapatkan kenikmatan oleh yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hakim.